Nah, kita akan masuk ke subbab yang ketiga. Gimana cara melakukan analisisnya? Nah, yang tadi kita udah tahu indeksnya itu berarti angka pos berjalannya berapa dibagi pembandingnya berapa atau dasarnya berapa kali 100%. Nah, kayak di sini kita ambil nih contoh di aset lancar sama di likuiditas. Ambil yang simpel dulu aja. Yang penting teman-teman tahu cara melakukan analisanya gimana, langsung interpretasinya gimana. Misalnya, kas tahun 2023 kita ada 3 tahun nih, 23, 22 sama 21. Sebagai pembandingnya adalah 2021. Maka 23 dibandingkan dengan 21 ketemunya adalah 1,04. 2400 dibandingkan 2300 ketemunya 1,04. Begitupun di kas yang 2022 dibandingkan 21, 2600 dibandingkan 2300 ketemunya 1,13 dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil indeksnya di rasio baik ke 22, 23 ke 21, 22 ke 21. Aset lancar nih. Ingat, aset lancar adalah aset yang gampang dicairkan. Yang paling liquid simpelnya. Lalu ada likuiditas. Likuiditas kaitannya dengan kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek atau kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Kaitannya juga sama modal dari eksternal. Nah, di sini ada utang lancar sama utang jangka panjang. Nah, di situ ada tahun 2023, 2022, 2021 tetap 3 tahun. Lalu ketemu rasionya sebagai 21 sebagai pembanding. Berarti tahun 2023 itu 4.400 dibandingkan atau dibagi dengan 3.500 ketemunya 1,25 dan seterusnya. Nah, dari sini ketemu nih datanya. Oh, data kas, aset lancar sama likuiditas. Kita ambil dua simpel itu aja karena itu yang paling gampang bandinginnya. Dari sini apa sih yang bisa kita simpulkan? Kita data kasnya gimana, piutang dagangnya gimana, persediaannya gimana, utang lancarnya gimana, utang jangka panjangnya gimana. Ini sebagai contoh aja. Cuman teman-teman kalau nanti misalnya melakukan analisis tetap nanti ada aset lancarnya gimana, lalu nanti ada modalnya gimana, ada ekuitasnya seperti apa, tetap dibandingkan semuanya. Nah, dari sini dapatkan hasil bahwa interpretasi yang teman-teman lakukan, yang pertama, dari segi kas perusahaan, kalaupun dari sisi jumlahnya 2023 dibandingkan 2021 mengalami peningkatan. Nah, tapi kalau dari segi tren itu mengalami penurunan karena apa? Di tahun 2022 itu mereka kan 2600, itu trennya udah 21,13. Sedangkan turun ke 1,04 yang awalnya sudah naik ternyata balik turun lagi. Berarti bisa dikatakan nanti kemungkinan di 2024 mengalami penurunan. Nah, hal yang serupa juga terjadi di piutang dagang mengalami penurunan. Piutang dagang ini sudah jelas penurunannya bahkan dari tahun 2022 ke 2023. Awalnya stabil, tetap ternyata turun sampai 2000 atau 0, sekian, 0,2 sekian. 1,17 0,17 kalau nggak salah. Nah, sedangkan berbeda halnya dengan si persediaan. Persediaan itu justru trennya mengalami peningkatan. Tren mengalami peningkatan ini mengindikasikan bahwa persediaan yang dimiliki perusahaan makin lama makin besar. Gitu, mengalami peningkatan. Nah, dari sisi utang jangka pendek tren mengalami penurunan nih. Utang jangka pendek segala macam nih mengalami penurunan. Utang jangka panjang tetap stabil. Ini baru interpretasinya lah. Maknanya apa? Makna dari sini kita lihat nih di bagian kesimpulan. Yang pertama, dari segi kewajiban jangka pendek kan mengalami penurunan. Kas turun, utang jangka pendeknya turun. Nah, bisa dikatakan bahwa perusahaan membayarkan kewajiban jangka pendeknya itu menggunakan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi karena kasnya punya uang, habis itu ada misalnya utang jangka pendek, utangnya dibayarin otomatis kan dari segi kasnya yang dimiliki perusahaan kan mengalami penurunan. Nah, itu berarti kas yang digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua, penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan mengalami penurunan tiap tahunnya. Kok bisa? Penjualan kredit berkaitan dengan piutang. Piutangnya mengalami penurunan, otomatis penjualan kredit juga mengalami penurunan. Berarti perusahaan bisa dikatakan dari segi penjualannya kurang bagus lah penjualan kreditnya karena piutang dagangnya yang dimiliki perusahaan mengalami penurunan. Atau mungkin saja bisa penjualannya dialihkan kepada tunai gitu. Yang terakhir, dari tren jangka panjang yang tetap menunjukkan bahwa
kan dari 1,5 nih, 1,5 berarti bisa dikatakan trennya stabil, tidak mengalami naik ataupun turun. Bisa dikatakan bahwa dari segi stabilitas keuangannya itu bisa dikatakan baik. Karena apa? Mereka masih bisa membayar hutang jangka panjang yang jangka waktunya bisa lebih panjang, sangat lebih dari 1 tahun, otomatis secara terus menerus berarti bisa dikatakan utangnya itu tetap terbayarkan setiap tahun, ya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, tetap stabil. Oke, yang penting mereka masih bisa berjalan, bisa menjaga stabilitas keuangannya dengan baik. Sebenarnya masih ada satu lagi nih kesimpulan yang teman-teman bisa ambil dari segi persediaan. Persediaannya justru mengalami peningkatan. Nah, persediaan ini bisa berkaitan dengan banyak barang yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika perusahaan semakin banyak barang, menimbun barang yang siap dijual, otomatis bisa dikatakan persediaannya makin naik. Tapi kalau persediaannya makin besar, persediaan yang sangat besar itu bisa dikatakan kurang baik. Karena apa? Artinya kemampuan perusahaan dalam menjual juga berkurang, tidak sebaik sebelumnya. Nah, itu berkaitan dengan penjualan kreditnya. Ternyata penjualan kreditnya juga mengalami penurunan, piutangnya dagang juga mengalami penurunan. Barangnya banyak, penjualan kreditnya berkurang, piutangnya berkurang, dan yang didapatkan oleh perusahaan pun ikut berkurang. Jadi itu yang bisa dinamakan dengan tren analisis, menganalisis dari nyambung satu sama lain dari tren yang terjadi seperti apa. Oke, sampai di sini untuk berkaitan dengan tren analisis. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau apapun itu silahkan tanyakan langsung. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.